Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di acara Ngobrol Santai Podcast Banten News bersama saya Kijeng Ajifa. Sebelum saya mulai ngobrol dengan tamu saya sudah pakai hand sanitizer dan pakai masker jaga jarak. Nanti saya buka supaya suaranya lebih jelas. Nah, di samping saya ini ada tamu Kang Ilham Mustafa. Ya, betul. Kang Ilham Mustafa ini dedengkot apa ya, lamun bahasa Serang gitu. Beliau dikasih kepercayaan nama Pemprov Banten itu suruh mimpin BUMD baru ya Kang ya. Agrobisnis Banten Mandiri ABM. Apa ABM anjing? Kang, betul. Saya minta penjelasan ABM ini apa sih? Pemprov bikin ABM ini mau ngapain sih sebetulnya ini Pemprov ini? Ini kan BUMD pangan kan. Jadi pangan ini masih luas, makanya APB mancing itu luas konteksnya pangannya, pertanian, perikanan, lalu juga peternakan. Pokoknya yang terkait dengan pangan yang ada di Banten memiliki nilai tambah kita kelola dalam sebuah ekosistem bisnis seperti itu. Jadi fokusnya di pangan. Di pangan. Karena selama masih orang hidup pasti butuh pangan. Nah, kalau di BUMD itu kan biasanya ada dua pendekatan, bisnis dan sosial. Kalau kayak PDAM kadang-kadang rugi karena kebanyakan sosialnya, tarifnya kecil. Nah, kalau di ABM seperti apa Kang? Apakah akan lebih banyak di porsi bisnis atau di porsi sosialnya untuk pemberdayaan petani dan sebagainya? Seperti apa Kang? Ya, ini dua sisi mata keping yang nggak bisa kita pisahkan begitu. Harus selaras, tetapi biar umurnya panjang, bisnisnya juga harus berjalan. Karena latar belakangnya entrepreneur begitu. Jadi ya fokus di bisnisnya agar kesejahteraannya hadir. Kalau fokus di kesejahteraannya, bisnisnya nggak jalan, umurnya nggak panjang. Pendek umurnya gitu. Maka dua-duanya ini kan kita jalankan, bisnisnya harus bagus, harus akuntabel, tetapi juga bisa mensejahterakan. Nah, kuncinya ekosistem bisnis begitu. Nah, kalau berangkat dari pemerintah biasanya gini Kang. Dulu Pemda itu di Waringin Kurung, Pemda Kabupaten Serang bikin kawasan misalkan agrowisata, bikin kawasan agrowisata di daerah Sesasana. Tapi sampai sekarang kemudian nggak kedengaran ini ngapain ya agrowisata, kemudian agro apalah jalan itu nggak jelas. Nah, gimana ABM bisa meyakinkan publik, karena bagaimanapun bahwa ABM didanai oleh dana publik kayak gitu dari APBD dari Pemprov itu. Nah, gimana bisa meyakinkan bahwa ABM ini bakal serius dan umur panjang, bisa mensejahterakan petani, bisa memberikan pendapatan ke daerah, seperti apa Kang? Yang pertama, pendekatannya bukan hanya sekedar ada program, tapi pendekatannya sesuatu yang bisa sustain. Maka pendekatannya harus bisnis kan. Kalau bisnis itu bisa berkelanjutan. Kalau pendekatannya program, sudah dihadirkan programnya selesai. Pelangnya sudah ada, sudah diresmikan, sudah selesai. Gitu. Kemudian nggak jelas nggak diurusin. Maka BUMD Agrobisnis Banten ini fokus ke alat-alat produksi. Kita selesaikan alat produksi bisnisnya di tahun pertama dengan 4 pilar bisnisnya, rice mill plan, penggilingan beras modern, karena gabah kita selalu keluar, raw materialnya selalu keluar dari Banten gitu. Yang kedua dairy farm, peternakan sapi perah, karena ini yang jadi kita nyiptain itu yang bisa narik-narik semua dulu. Gitu, peternak rakyatnya akan hidup, kawasan usaha ternaknya juga akan hidup gitu. Yang ketiga itu kita bangun yang RPU, rumah potong unggas, sehingga syarat keamanan pangannya terpenuhi, syarat halalnya terpenuhi, dan yang keempat agrohub Banten. Ini sebuah empatnya ekosistem. Itu sudah terbangun Kang, ekosistem itu sudah terbangun atau akan dibangun dirintis oleh ABM seperti itu? Akan dirintis karena usia kita ini baru 4 bulan ya. baru 4 bulan udah punya rencana besar. Padahal harusnya masih nyusu, masih gitu. Bahkan di awal karena sangat semangatnya kita mengelola, kesungguhan kita mengelola amanah ini, kita langsung deklarasi bahwa Banten ini harus berdaulat pangan 2025. Maksudnya gimana Kang? Banten Berdaulat Pangan 2025 ini sebuah gerakan bersama, kita ajak seluruh elemen perubahan di Banten untuk sama-sama yuk kita wujudkan bahwa kita ini bisa mandiri, petani itu bisa menentukan harga, bukan hanya sebagai objek tapi juga dia sebagai subjek. Ini kolaborasinya semua kan, semangat kebersamaan, walaupun semua orang betul nih 2025 bisa Banten berdaulat pangan nih. Kalau kita sudah berstandarnya kesangsian, yang dapat kesangsi tuh. Tapi kalau berdasarnya keyakinan,
Yang kita dapat adalah keyakinan. Lah, untuk ngebangun daulat pangan ini seperti apa, Kang? Kita hal-hal sederhana aja lah. Ikut selele aja yang tiap malam bergeletakan di pasar mana. Lelenya bukan dari Banten. Ya, persis. Warung makan apa ikan mas, ikan bakar segala macam. Ikan masnya bukan dari Banten. Belum lagi yang ayam kemudian makan ikan segala macam. Kita bagaimana meyakinkan bahwa 2025 itu kita bisa berdaulat, lele kita bisa produksi, ikan bisa keproduksi. Itu seperti apa, Kak? Ya. Nggak terlalu muluk nih 2025. Nah, saya pikir 5 tahun itu sudah embrio-embrionya itu sudah ada. Tinggal memang ada satu lembaga yang menjadi trigger untuk mempercepat. Dia bisa sebagai off-taker, penjamin dari hasil, lalu dia bisa menciptakan market. Dia mendorong produksi-produksi yang sudah ada. Karena pendekatan kita selama ini di bab produksi, itu masih pendekatannya belum pendekatan bisnis. Bisa jalan sekali, berikutnya udah nggak bisa jalan. Tekor, asal kesohor. Nah, problemnya kan selalu begitu. Gitu. Tapi kalau mulai kita create kan, dalam sebuah bisnis yang berkelanjutan, kita connect-kan pasarnya, kita lakukan processing dari hulunya, itu semua bisa bergerak, bisa berjalan. Kita punya bibit unggulan, tapi kok nggak bisa di scale up menjadi industri agro yang berjalan. Bisa jadi nggak efisien. Karakter cost produksinya kita dengan petani atau peternak lele di Bogor, di Lampung, kok dia bisa lebih efektif? Karena dia ngitung. Kalau kita nggak kita hitung tuh semua, gitu kan? Karena apa? Semuanya masih bentuk bantuan tuh kadang tuh. Nah, kalau semuanya sudah dihitung dalam model bisnis, lalu sudah punya uang untuk menghasilkan itu, scale up bisnisnya akan lebih besar. Dan BUMD Agro mendorong scale up bisnis. Bahkan kita mengajak anak-anak muda, ayo buat startup, perusahaan-perusahaan bisnis baru terkait dengan pangan, kita kolaborasikan. Nah, sekarang kan lagi kayak semacam tren juga nih, petani-petani muda, anak-anak muda. Kang Ilham aja kan nggak nyangka kalau Kang Ilham ini masih muda dan sukses dulu di Jawara Farm ya, Kang ya kan? Di Jawara Farm itu sukses jadi peternak dan petani kayak gitu. Nah, gimana ABM bisa melakukan sinergi dan kolaborasi dengan anak-anak muda juga dengan instansi terkait? Karena gimana pun kita harus kolaborasi dengan mereka kayak gitu, dengan pemerintahan, dengan kementerian. Itu gimana ngebangun komunikasi, karena kan anak muda ini punya ego masing-masing juga. Bahasa anak muda kan hanya dipahami oleh anak-anak muda. Makanya harus dihadapi anak muda juga. Maka pendekatan kita ajak ngobrol, kita ajak diskusi. Tapi anak-anak muda ini punya masa depan. Jadi kita ajaknya ngobrolin masa depan. Kalau sama orang tua kita ngobrolinnya masa lalu kan. Karena mereka punya masa lalu gitu. Nah, 2 ini yang kita ajak tuh, Banten ini punya harapan besar. Kita punya gunung yang luas, kita punya laut yang luas, sumber-sumber pangan tuh ada di kita. DKI aja nggak punya itu, walaupun dia punya market yang besar. Maka kolaborasi dari sisi produksi, dari sisi distribusi, dari sisi marketingnya, ini kita jalankan. Dan pendekatan kita lebih pada entrepreneurship. Kalau pendekatannya entrepreneurship, setiap ada masalah itu dilihatnya sebagai peluang. Selama ini raw material kita keluar semua dari Banten. Kenapa? Nggak ada hilirisasi dari hulu yang jalan. Ya sudah, kita bikin pabriknya. Kelapa kita kok yang dikirim masih kelapa bunder bulat keluar begitu. Sepet apa? Iya, langsung semuanya tuh gitu. Nah, padahal kan peluangnya kalau diolah sudah dibentuk menjadi, dikupas jadi kayak kelapa Thailand, harganya kan naik. Maka pendekatan bisnis ini yang kita ajak. Semua elemen itu yuk sama-sama kita garap kembali desa. Ada peluang apa itu di desa, kita connectingkan dengan jejaring yang kita bangun dalam Agro Hub Banten. Sehingga harapannya kalau pendekatannya bisnis akan berkelanjutan. Ini semakin menarik nih obrolan tentang pertanian dengan agrobisnis ini. Tapi nanti setelah ada iklan-iklan yang mau lewat dulu. Sebat lama iklannya. Sebat. Sambil tayangin aja ini nih, Kang. Apa galeri apa?
Awas jangan salah klik nanti tiba-tiba gambar apa lagi. Kacau. Emang ini yang apa? CNBC. Ini Yang ini belum ada ya masih. Waduh, hujan lagi. Yuk. Langsung yuk. Yuk, hujan. nggak masalah biar. Background yang mana? Yang ini di TV. Sekarang online nggak? Ini lagi iklan nih. Lagi iklan yang itu, yang tadi kan. Yang gua download tadi. Oh. Udah ditayangin lagi. Berarti ini nggak muncul kan? Nggak muncul. Nggak muncul ya. Nggak muncul. Masih gambar pitik gitu. Profil ABM. Nah, yang kayak gini nggak apa-apa gerak sambil video. Ya, kita bikin kemitraan kan, kemitraan. Audionya. Audionya aja. Audionya di itu aja. Sini dari sini. Nah, Nah, biar kayak gini. Di repeat aja biar muter terus. Di repeat aja. Mana eta? Premen guncaran. Ada itu yang biar nanti ada video ini lagi, jangan tebet-tebet nih pas selesai videonya yang lain. Yang lain. Kira. Pengaturan ada repeat nggak? Di pengaturan. Nggak ada ya? Auto harusnya auto. Nggak apa-apa ini mah apa? Yang ini mah cukup tayang di ini aja. Oh, Ini mah cukup buat saya. tayang di itu aja nggak apa-apa. Nah, ini mah apa? Lebih ke websitenya aja. Hah? Karena ini udah tayang lagi tayang Ini gitu ya. Woi, kita diiklanin Pak. Iya. Ada bill nanti. Standby. Kang Jijing aja meng pen. Nah, kepotong awak. Jadi Kobusir kayak bebas ini diatur-atur. Tapi orang mancingku. Standby. Agro Banten Mart, Agro Ambassador, Pasar Induk, Pusat Distribusi Pangan. Bersama mewujudkan Banten berdaulat pangan 2025. Saya, kamu, dan kita pasti bisa. Kita lanjutkan obrolan santai bersama Kang Ilham Mustafa dari Agrobisnis Banten Mandiri. Kang, kalau kita ngelihat masa lalu itu Banten dengan jalur rempah kita dikenal, bahkan beberapa daerah di Banten itu nama-nama agro, Kang. Apa di daerah Pandeglang itu ada nama Cikadu, Kaduronyok, apalah segala macam, ada Teluk Lada, kemudian segala macam. Bahwa agro kita, tanaman-tanaman kita itu udah melekat di masyarakat kita. Nah, tapi sekarang kok kita nggak ngedengar apa sih brand produk kita dari Banten ini yang bisa didengar di Banten. Kalau Palembang aja punya dukuh, Ya. Gorontalo ada jagung, di puncak ada talas. Di Banten ini mau jualan apa sebetulnya pangan ini? Kalau mau, jangankan daulat, namanya aja belum kedengar nih, Kang. Kita kan terkenal jalur rempah lada dari zaman terdahulu gitu. Concernnya tidak membangun branding kan. Jadi ketika kita menjual produk ini kita senangnya dengan nama lain gitu. Nama daerah ini nggak kita munculkan. Padahal contoh jahe merah Baduy itu kan paling bagus secara kualitas, tetapi terbentur ketika mau di scale up industrinya. Gitu. Apa yang jadi persoalan masih mengandalkan kebun-kebun rakyat. Maka harus ada agroindustri. Nah, agroindustrinya kita hadirkan, brandingnya kita perkuat, gitu. Sehingga kalau punya produk itu akan melekat. Yang jahe merah, pelatihan tentang pertanian jahenya bisa kita tingkatkan, lalu tersedia, gitu. Ketika mau di scale up, ya kalau nanamnya cuma 1000-2000 meter, kalau nanamnya sudah 10 hektar, 20 hektar, kita kenal beberapa tanaman duren kita, misalkan. Bahkan kan ketua Yayasan Duren, Dedengkot Duren Indonesia itu juga orang Banten, gitu. Tapi kenapa tidak sampai ke skala industri? Contoh, kalau kita mau nanam bibit si radio, mau nanamnya 10 hektar, bibitnya beli di mana?
Kan itu yang jadi problem, masih ada kendala itu. Maka kalau ingin masif ya kita harus kapitalisasi. Ada kebun bibit, ada produk-produk Banten yang mana yang sudah sertifikasi, ini bisa kita scale up menjadi industri. Dan ditambah dengan model bisnisnya, Kang. Oke, setelah branding, model bisnis. Kalau model bisnisnya kontinuitasnya juga bagus, terhitung, nah itu bisa sustain, bisa berkelanjutan. Ke depan kita berharap produk-produk lokal PT ABM ini membangun dengan UMKM pangan. Jadi setiap UMKM pangan yang produk pangan kita akan beli, akan kita kasih PO, langsung kita brandingkan dengan branding lokal Banten dan kita siap pasarkan itu. Kang, kalau di produksi itu kan selalu kendalanya adalah di teknologi. Nah, ABM tadi sudah ngobrol-ngobrol tentang Alsintan. Nah, kalau keberterimaan masyarakat terhadap teknologi ini seperti apa? Karena di beberapa daerah aja misalkan yang sederhana lah, ada gerandong lewat aja dilarang karena bakal menghilangkan kesempatan petani, masyarakat terutama itu penggarap buat ani-ani, buat apa kayak gitu, tenaga kerja. Nah, seperti apa Kang mendorong kita satu sisi mendorong Alsintan supaya produksi lebih scale up segala macam, tapi juga masyarakat tidak kehilangan kesempatan kerjanya. Kearifan lokal ini juga menjadi penting. Hanya tinggal kita arahkan, kan. Jadi kalau masih manual itu berapa sih yang bisa terkelola? Lahan tidur kita ini masih banyak gitu. Bahkan peningkatan produksi sawah di Banten ini kalau menyelesaikan persoalan yang ada hujan saja menjadi irigasi yang modern, produksi kita udah otomatis meningkat. Kalau produksi yang meningkat, kesejahteraan itu akan hadir. Nah, kalau si masyarakat masih dengan sistem yang tradisional dan yang lainnya, memang ada kearifan yang harus dilindungi. Tetapi kolaborasikan. Kalau sekarang kan sing penting aneh hasil. Nah, begitu. Itu yang akan kita gitu. Kalau memelihara kultur budaya cara yang sudah bertahun-tahun dilakukan tapi tekor, nggak bisa diwariskan ke generasi, kan. PR kita ini adalah pewarisan generasi dari pertanian peternakan yang ada di Banten. Ya kan kalau di orang-orang tuh anak-anak muda mungkin bisa diterima, tapi di kalangan orang tua selalu urus apa sih sira? Kita sembarang cilik melik nandur ki sira urus apa kalau tiba-tiba kayak gitu. Nah, ini juga kan kita nggak bisa juga kemudian berkonflik dengan kelompok tua gitu ya. Nah, seperti apa Kang pendekatannya? Kita nyiptain model dulu, game plot. Jadi kasih bukti dulu. Ambil contoh misalkan pengelolaan sawah. Bibit padi itu udah tersiksa Kang dari mulai ditanam. Gitu, sudah diikat, sudah dibengket, sudah dilempar dulu gitu kan. Padahal semua dia berkomunikasi dengan bahasanya gitu. Maka kita berikan pola bahwa model dengan sistem padi ini sudah simple, dilipat, tinggal nanti penanamannya juga tidak dibetot gitu ya. Nah, itu kan semua sudah bisa dijalankan itu. Kalau masyarakat itu hal yang paling simpel deh, terlihat ada hasilnya, semua akan melakukan itu. Maka 1 tahun pertama ini kita mintain model semacam pilot project projectnya. Itu rencana di mana Kang? Bakal yang seperti apa bahwa ini loh contoh pertanian yang modern dengan hasil kan ada perbandingan tuh konvensional hasilnya 1 hektar itu sekian ton, nah modern sekian ton dan pendapatan seperti apa? Model-model ini kita ciptakan untuk peternakan sapi perah itu kita bikin dairy village-nya dengan 200 ekor atau satu peternak nanti bisa kelola 20 ekor. Income-nya kenapa sih sapi perah? Income-nya harian. Gitu. Jadi kita ciptain model bisnis dulu yang mana bisa terhitung. Dia punya income harian, meliharanya sudah dengan teknologi karena ada kesenjangan budaya. Ambil contoh di kita ini nggak ada kultur peternak sapi perahnya. Karena belum ada, belum hadir gitu. Tapi kalau dengan pendekatan teknologi, kultur itu bisa dibentuk. Gitu. Ketika di perahnya sudah pakai mesin, lalu ekonomis dia hanya melihara 20 ekor. Income hariannya sudah bisa kalau 20 kali 10 200 liter per hari. 200 liter kalau dikali 7.000 saja paling rendah begitu. Berarti kan sudah sekitar 1,4 juta per hari income-nya begitu. Nah, kalau kali sebulan
Nah, jadi sudah ada modelnya, ini akan nular, Kang. Nah, menariknya kan kalau di masyarakat begitu. Ada modelnya, duplikasi itu gampang. Kang, Gitu. kalau berangkatnya dari culture bahwa dari masyarakat terlebih dahulu kan, kalau kita ngelihat bahwa Banten sebetulnya bukan culture peternak sapi, tapi di kerbau. Kalau kita bicara sapi sih sebetulnya Boyolali udah selesai lah. Dari ternak sampai susu sampai yogurt segala macam hasil ada di sana. Nah, kenapa nggak berangkat dari kerbau gitu? Kita punya khas kerbau apa sih kalau di Cilegon itu kerbau apa tuh yang terkenal kan? Grem itu kan terkenal kemudian, tapi kan produksi susah. Kenapa enggak itu yang dibangun yang jadi punya khas, tapi juga ada berangkat dari culture, kemudian ya hasilnya juga kan ada dendeng di kita, ada rabek segala macam kayak gitu. Jadi berbicara peternakan itu keberpihakan ya. Gitu. Sekarang kuatkah kita beternak kerbau menghadapi daging kerbau impor? Sudah nggak kuat, Kang. Daging impor kerbau itu cuma 70.000 per kilo. Daging segar kita 130, 150. Apalagi mumunggahan gitu kan, naik lagi. Jadi model keberpihakannya. Bahkan karena kita mulainya dari pelaku usaha, kita lihat domba kambing saja kalau nggak ada kurban, dengan ada akikah, itu nggak bisa masuk pasar. Yang di resto itu rata-rata kambing impor, domba impor, sudah bentuk karkas impor. Kenapa harganya bisa murah? Kenapa bisa murah? Karena mereka efisien dalam beternak. Itu saya punya dengan teknologi, dengan produksi lebih murah kayak gitu. Saya punya cerita, Kang. Begini, Kang. Ada peternak dari Australia ngeliat di Indonesia. Ini hebat-hebat nih orang Indonesia nih. Sapinya pada dituntun kan, begitu kan? Dia mikirnya adalah di negerinya di Australia yang satu peternak tuh punya 1.000 ekor. Jadi betapa hebatnya orang Indonesia bisa nuntun 1.000 ekor ya. Padahal itu satu-satunya ditaruh di dapur juga ya biar gak hilang gitu kan. Jadi wadahnya ini yang nggak sama dengan isinya gitu. Kalau kita pendekatannya tadi hitungan bisnis, modelnya kan sudah ada. Saya di ternak domba kambing sudah ada modelnya. Kita gelontorkan, saya hitung kalau satu peternak bisa fokus melihara 50 ekor domba saja buat kurban, dalam 4 bulan tuh dia bisa punya income 40 juta. Dan ABM akan mengintervensi untuk menjalankan program itu bersama-sama peternak rakyatnya. Kang, kita tadi udah bicara di produksi, kemudian di produksi kita ada kendala di teknologi, tapi juga ada di pasca produksi kan, ada permasalahan di pasca produksi. Gabah kita itu kan selalu dibawa keluar daerah, datang lagi ke sini udah jadi beras karena kita nggak punya penggilingan yang berkualitas. Nah, ABM akan berperan di pasca produksi itu seperti apa, Kang, di tata niaganya? Pasca produksi ini PR paling besar di Banten dibandingkan produksi sebetulnya, karena nilai ekonomi itu adanya di pasca panen. Jagung kita rame-rame program penanaman jagung serentak dan yang lainnya, jagungnya nggak bisa diserap oleh industri pakan yang ada di Banten sendiri, karena speknya nggak masuk, kadar airnya tinggi, handlingnya juga bermasalah gitu. Maka dengan hadirnya industri tadi, kita punya syarat dan ketentuan yang itu menjadi scale up skillnya si petani. Gitu. Jadi kalau mau panen ya harus dihitung tuh kadar airnya jangan sampai lebih dari 25%. Gimana caranya bikin 14% misalnya? Kita hadir dengan teknologinya tadi, ada dryernya. Bahkan ada dryer yang bisa mobile dari sawah-sawah petani. Nanti speknya itu keluar dari sawah itu udah sama kan? Selama ini kan senjang tuh antara speknya industri atau speknya kebutuhan dengan speknya dari hasil produksi. Ini jauh nih begitu. Makanya kita dekatkan dengan pendekatan, kita akan investasi besar dalam pengelolaan pasca panen. Lalu problemnya terkait dengan tata niaga. Kadang tata niaga ini jalurnya terlalu panjang. Berasnya memang masuk lagi ke Banten, tapi sudah diolah, sudah digiling di pabrik di luar Banten. Ongkosnya kan tinggi tuh. Maka kalau saya mikir, wah ini hebat juga nih para pengusaha beras, contohlah Karawang, Cianjur dan yang lainnya. Kan dia ngambil gabah dari sini, otomatis balik dulu ke wilayahnya diolah, ini kan kos produksinya tinggi. Padahal kalau kita beli di sini di Banten sendiri, lalu diolah di Banten sendiri, dijual di Banten sendiri kan harusnya bisa efisien. Maka harapan kita besar di Banten khususnya nanti kita bisa jual beras premium dengan harga
medium. Murah, karena kita bisa olah sendiri, Bisa punya olah sendiri. penggilingan sendiri, Betul. punya dryer Dan sendiri. itu milik warga Banten gitu. Seharusnya. Ya, betul. Jangan gabahnya dari sawah luhur, Ya. digilingnya di Cianjur, Iya. datang ke sini ke rumah makan udah beda lagi harganya. Ya, betul, Kang. Kang, di Tata Niaga kan sekarang sudah mulai digitalisasi lah, ada di marketplace segala macam. Kemudian ABM bagaimana mengkolaborasi dengan digital itu supaya produk-produk pertanian ya mungkin yang dipikul masih ada lah, tapi kan harus di flash di tempat di market seperti itu seperti apa, Kang? Kita akan buat hub. Jadi ada Agro Hub Banten, dia sebuah distribusi center, dia sebuah packing house, termasuk untuk pelatihan pendampingan para petani, para peternak milenial. Kita kasih program-program yang memang secara bisnisnya ada. Contoh nih ada permintaan lo karkas kelinci. Nah, peternak kelincinya ada di mana aja. Bisa nggak anak-anak muda ini belajar duplikasi sehingga nanti ini akan berkembang. Harapannya ini bisa jadi masif, bisa jadi sebuah gerakan berdaulat pangan tadi, lalu terkonek antara yang dibutuhkan market dengan sisi produksinya. Bahkan udah bisa request, nanti kalau mau Ramadan kayak gini, panen ayam pedaging ataupun ayam petelurnya meningkat dong. Apalagi kalau Banten itu marketnya unik, Kang. Kita punya munggahan, gitu, punya kunutan, gitu kan. Kemitraan ayam kita dengan salah satu peternak milenial yang ada di Banten, kita bermitra untuk produksi ayam broiler. Dan kita ngelihat fenomena market yang begitu. Ya, jadi ini disiapin nih buat munggahan. Nanti diatur panennya ini pas munggahan. Sehingga nanti harganya juga bagus. Nah, cara kita menghadapi perusahaan integrator besar itu dengan keunikan pasar tradisional yang kita punya. Kang, kalau misalkan dengan request seperti itu kemudian hukum pasar kan ketika supply dan demand. Jangan-jangan nanti pas di request seperti itu ketika ayo kita tanam cabai supaya munggahan cabai banyak, malah anjlok kayak gitu karena banyak, atau seperti apa? Malah petani, wah biasanya munggahan ini jual cabai mahal, sekarang karena banyak petani pada tanam cabai rame-rame jadi anjlok, seperti itu enggak? Maka peranan dari ABM ini sebagai off taker, kita menjamin harga pasarnya, itu kita menjamin produknya, serapannya, karena kan pasar itu bisa kita bentuk, bukan hanya untuk pasar beceknya aja kan. Gitu. Bahkan kalaupun sudah surplus Banten, kan wilayah lain nih, segmen pasar kita itu Jabotabek di Indonesia itu pasar paling besar sekarang begitu. Dan kita bisa membuat industri turunannya kalau banyak. Yang jadi soal sekarang itu ketika kita menciptakan alat produksi, kebutuhan dasar untuk si industri ini berjalan aja nggak terpenuhi. Maka kayak dairy, industri pengolahan susunya kita hadirkan ketika produksi susu yang dari Banten itu udah 10.000 liter. Kalau nggak efektif, nggak ekonomis. Gitu. Sehingga biar efektif ekonomis, yuk peternakan rakyatnya kita tumbuhin. Kita jamin, pokoknya Bapak setor susu langsung nerima uang. Oh, semangat tuh peternak tuh gitu kan. Kang, kalau selama ini yang Akang lihat di Banten yang sudah terbangun ekosistem bisnis sendiri kayak gitu, mulai dari produksi, pasca produk, itu di mana Kang, seperti apa? Saya di Jawara Farm sebelum mendapat amanah di Agrobisnis Banten Mandiri ini sudah menjalankan dan membentuk ekosistem itu. Bahkan ada beberapa yang tadinya serabutan memilih jadi beternak karena sudah ada yang menjamin. Pak, gemukin selama 2 bulan, setelah 2 bulan kita yang beli, begitu. Bahkan ketika kita, Pak, bakalannya ini nggak dikasih loh, karena kan kita bisnis, beli dong. Nah, dia beli dari awal. Lalu ketika dia menjalankan pengemukan per 2 bulan panen, begitu panen langsung diterima. Kuncinya kalau dengan petani, dengan peternak, jangan biarkan keringatnya kering baru dibayar. Benar. Nah ini kan kadang banyak begitu. Jadi kita selesaikan itu, Kang. Model bisnisnya juga akan berjalan. Bahkan sekarang dia yang minta, Pak jangan 30 lah, saya udah kuat nih 60 ekor. Per bulan, per 2 bulan dia panen. Yang tadinya serabutan, bawa gerobak, jualan, sudah sekarang fokus. Masih bisa tidur siang di kandang gitu. Karena efektif. 60 ekor itu dia bisa kelola hanya oleh 1 orang. Bahkan di kandang kita model itu 200 ekor bisa dipegang oleh 1 orang karena pola pakannya udah nggak ngarit rumput. Tapi dia sudah tinggal di mix pakan complete feed yang dia akan fokus ke perawatan hewannya dan ke bisnisnya. Bukan lagi fokus ke ngarit, ditungguin sama hewan yang lapar gitu kan. Lapar duluan lah, kasihan begitu.
Jadi model-model itu sudah mulai kita kembangkan, termasuk di panen. Di petani kita lagi cari model mana sawah yang bisa dikelola dengan modernisasi, tapi tanpa mengabaikan kultur lokal itu, gitu. Bahkan bisa kita pola yang tadinya dia habis ngani-ngani gitu. Nah, sekarang akan habisnya waktunya untuk ngolah lahan. Itu kan jadi ada dialihkan ke hal yang lebih produktif. Kalau itu sudah bisa masuk teknologi, ya sudah, dia akan fokus di hal produktif. Di pasca panennya, di membangun network jaringan, sudah bisa kongkow ngopi gitu kan, karena dia buka market. Nah, ini yang akan kita berdayakan model begitu. Kalau Kang Ilham kan udah sukses lah kemudian di Jawarafa membangun ekosistem segala macam, dan sekarang di kepercayaan itu mengurus ABM dengan harapan juga membangun ekosistem yang lebih besar kayak gitu. Nah, tantangannya seperti apa, Kang? Beda lah kalau ngurus Jawara kan sendiri kayak gitu, duit dewek segala macam, paling dengan investor segala macam. Sekarang kan ada duit masyarakat juga di dalamnya itu, ada APBD yang dititipkan di situ. Nah, tantangannya seperti apa, Kang? Balik dari dalam maupun di luarnya seperti apa? Kan bedanya kalau ngelola bisnis sendiri, saya owner. Ya. Saya owner, saya bisa mengambil keputusan sendiri begitu. Tapi kalau menjalankan amanah ini, kita pada level manajer, saya sebetulnya bukan owner. Ownernya adalah warga Banten melalui representatif pemerintah daerah. Karena ABM ini 100% Kang, modalnya milik pemerintah daerah. Jadi tidak ada pihak lain. Apa emang tertutup atau emang masih? Memang ingin total memberikannya buat masyarakat Banten gitu. Ketika kita menawarkan beberapa ada kepemilikan karena ini PT harus 2 pihak dan yang lainnya. Oh enggak, pemerintah daerah ingin betul-betul mensupport 100% bahwa usaha ini harus hidup, harus bisa berjalan gitu. Maka juga meng-hire-nya juga open bidding-nya ya para profesional yang masuk gitu. Bedanya Kang, kalau di ABM ini kan kita akan terperiksa, ada inspektorat, ada BPK begitu kan, ada masyarakat begitu. Keluasan itu memang akan ada batasnya, terutama keputusan-keputusan bisnis yang bisa dilakukan juga harus menakar resiko itu gitu. Maka mitigasi resikonya yang akan menjadi fokusnya kita, lalu keterlibatan. Ini manfaatnya akan jauh lebih besar gitu. Dari biasanya kan kita baru kelola ya angkanya baru 10, 20. Sekarang kan amanahnya besar. Dalam penyertaan modal perda kita itu kan 300 miliar untuk menggerakkan ekonomi pangan Banten ini gitu. Tetapi jaringan network itu sudah terbangun kan. Jadi kalau sudah berbicara tentang ya domba kambing Banten itu siapa? Pasti dia sudah tahu lah, dia sudah tahu. Dan kapabilitas ini kita tingkatkan, kita belajar cepat di produk yang lain karena modelnya sih sama sebetulnya. Membangun bisnis itu kan juga enduro, daya tahan. Minimal dia sudah punya daya tahan yang lebih kuat. Ketika menggarap tantangan yang lebih besar, dia sudah nggak mulai dari awal. Ketika kita belajar cepat tentang beras, cepat nih kita connecting line kita bandingkan, ini teknologi Turki, ini teknologi Cina, ini teknologi Jepang, ini teknologi lokal. Plus minusnya apa gitu, resiko bisnisnya kayak gimana. Nah, sehingga kita akan lebih cepat untuk melakukan ekspansi bisnis. Maka di awal kita canangkan tuh sebuah harapan besar, hope-nya besar gitu, bahwa 2025 itu kita penentu. Jadi berdaulat itu dia jadi penentu Kang. Bukan hanya sekedar follower. Gitu. Harapannya Banten ini bisa menjadi penentu. Lo kalau mau beli beras kita nih harganya sekian, kualitasnya begini loh. Nah, itu yang kita kerjakan kan. Balik lagi kita ada Jawarafa, kalau Kang Ilham di Jawarafa itu sebagai owner bisa menentukan diri sendiri, tapi ketika di ABM kan ada komisaris, ada pemilik saham segala macam, kemudian di manajemen juga banyak kepala. Nah, ngebangun menciptakan satu frekuensi orang-orang ini gimana Kang? Jangan-jangan nanti Kang Ilham pengen tanam cabai, pemilik saham pengen tanam tebu, pemilik kebijakan pengennya angon bebek. Nah, supaya ngebangun itu seperti apa Kang? Ya, kita ingin memulai dengan visi besar Kang. Visinya ini yang kita sampaikan, ide gagasan kita ini harus dikomunikasikan. Alhamdulillah responnya bagus. Kita sampaikan ada 4 pilar yang akan menjadi fokusnya agro ini. Dairy Farm, Rice Mill, RPU, Agro Hub. Kita sampaikan konsep dan yang lainnya, connecting perannya di mana gitu. Ketika bisa dikomunikasikan ide gagasan ini,
pilihannya kan dua, akan mendukung secara all out atau akan mendukung secara diam-diam gitu kan. Nah, gitu kan pilihannya hanya itu. Karena ide gagasan besarnya ini yang kita usung, kita ngajak semua berkolaborasi di sana gitu. Dan saya memiliki keyakinan kita akan menghancurkan stigma bahwa BUMD itu juga pertama paling simpel biasanya adalah tempat para pensiunan. Alhamdulillah dari awal berdiri kita bukan tempat pensiunan gitu. Kedua biasanya stigmanya adalah para tim sukses. Alhamdulillah kita nggak punya beban karena kita bukan tim sukses siapapun gitu. Melalui proses open bidding dan yang lainnya. Jadi kesungguhan benar-benar kita ingin membangun Banten. Dan saya putra Banten, lahir di Banten, berusaha juga di bidang pangan itu. Lalu kita mengajak, rata-rata di tim kita itu ada 15 orangnya anak-anak muda kan. Karena di awal kita open recruitment 1053 orang yang daftar, padahal buat hanya 15 posisi begitu. Dan kita batasi di bawah 40 tahun. Di bawah 40 tahun banyak yang melamar, banyak yang berdiskusi karena kita ingin bikin tim yang solid gitu. Cita-citanya harus sama, kita jaga dalam budaya kerja yang sama gitu. Bahkan ada dalam budaya kerja kita itu bukan pejabat tapi pemimpin. Ini semua timnya di bawah 40 tahun. Di bawah 40 tahun. Lebih hebat dari KNPI. Karena pemuda itu 40 tahun. 40 tahun. Begitu kita jalannya lah. Begitu. Biasanya kan di bawah 50 tahun ya. Gitu. Undang-undang pemuda kan 40 tahun. Masih di bawah 40 tahun masih pemuda. 40 tahun. Ini harusnya jadi KNPI. Kang, obrolannya semakin menarik. Nanti kita ngobrol lagi di segmen terakhir. Tapi tetap masih ada iklan-iklan yang mau lewat yang harus kita saksikan juga. KNPI sing kesinggung mar. Siapa tuh KNPI kayak masih ahli ya? Lihat ya, siapa sih KNPI? ahli Masih ahli. Bodoh amat lah. Galon pemuda terus itu. KNPI muncul di berita kalau rebutan ketua doang. Iya, mungkin baru Kalau rebutan ketua ribut. yang Banten berkurban tuh kita ajak semua kan. Jadi nanti di brandingnya si Kornet itu KNPI, Tagana, Karang Taruna, semua gitu. Biar kita ajak ininya. Masih Kan pilihannya tadi mendukung secara terang-terangan atau mendukung secara Nah, diam-diam itu. kan itu aja begitu. Karena sebetulnya mau dia mendukung ya paling jelek kan mendoakan aja udah bagus kok gitu. displaynya ganti kok. Displaynya apa? Ganti Gambar lain apa? kemarin sih. Kalau diputar dia nge-refresh ini enggak? Halo? Mas? Sebentar. Ya. Kalau bisnisnya dulu udah terbangun sih gampang. Oh iya. Termasuk yang tadi akses program-program kementerian pusat ini Masih ada. Nanti saya ngomongin yang itu, yang akses disinggung di food estate nanti masuk di. kenapa Bang minta ngambil gitu. Tadi malam merasa sama Pak Agus itu kan ini udah habis juga Pak Agus itu sama Pak Agus. Nggak punya channel atau gimana sih komunikasinya? Kadang itu kan connecting itu ya ibaratnya udahlah kalau mau terima beres juga kita yang connecting gitu. Tapi ada Iya. ibaratnya cuma tiketnya aja nggak ngajuin gitu kan. Udah terlalu lama sih. Kabit Ternak itu udah terlalu lama. Lebih dari 15 tahun. Kabit Ternak itu nggak geser-geser. Kabit Ternak ya. Ya kadis juga lama. Bagus tahu itu. Kemarin kudunya anak muda nih Kang. Saya kompor-komporin Pak Sekdis tuh. Sekdis apa sih? Kang Asep. Oh, Kang Asep ya, Sekdis. Gitu. Ayo lah Ji.
Kita lanjutkan obrolan santai dengan Kang Ilham Mustafa dari ABM nih. Kalau dulu ABM itu Anyar Beach Mambruk. Nah, iklan Anyar itu saya sebut tuh. Kang, kalau ngelihat tadi baru 4 tahun, tapi 4 tahun 4 bulan baru bayi, tapi punya cita-cita besar membangun daulat pangan, itu kan ini suatu yang gila nih. Bener nggak sih selama 5 tahun bisa daulat pangan? Kan minimal 5 tahun itu minimal bisa berdiri aja lah, nggak usah lari-lari kayak gitu. Tapi tujuan besar itu kan pasti Kang Ilham sudah punya hitung-hitungan bahwa ini akan tercapai lo dalam 5 tahun. Seperti apa, Kang? Ya, di awal ini kan kita langsung ngegas lah, Kang, nggak nginjek rem gitu ya, karena kita lihat saya beternak itu udah 10 tahun menjalankan bisnis peternakan ini, lalu jaringan network juga sudah terbangun, baik dari pusat, daerah, kolaborasinya juga cepat. Kemarin ketika kita deklarasi dukungan Banten Berdaulat Pangan 2025, 30 lembaga, Kang, ada semua elemen gitu ya, baik ada FSPP, ada PUB, ada ITSMI. Jadi ini adalah visi kita bersama nih. Kita ajak semuanya, bahkan beberapa perusahaan swasta, beberapa BUMN, beberapa sama-sama agro di daerah lain itu siap berkolaborasi. Apa sih yang dibutuhkan Banten? Apa sih sinergi yang dikerjakan gitu. Jadi jalinan ini yang kita bangun. Kalau sudah network pertemanan, persahabatan gitu, itu kan akan lebih kokoh, akan lebih kuat gitu. Bahwa kita berharap ABM ini menjadi rumah bersama terkait dengan kedaulatan pangan di Banten. Ya kalau di pusat gitu Kang, hulu sampai hilir pangan itu kita ada saya masih jadi menteri nanti. Pemerintah pusat itu ada program food estate itu, ada beberapa daerah kemudian sudah berjalan, bahkan itu diakui itu produk pertanian kemudian dihasilkan dan kemudian diolah menjadi memiliki nilai produksi yang bertambah kayak gitu Kang. Nah, Banten kenapa enggak, Kang? Ya, Banten ini banyak program-program nasional yang tidak ditangkap secara cepat sebetulnya. Padahal itu mungkin masih bingung siapa ini yang mau menjalankannya gitu. Atau masih bingung juga gimana cara menjalankannya. Food estate itu program yang luar biasa. Terfasilitasi oleh anggaran pemerintah pusat untuk membangun sebuah ekosistem bisnis yang berkelanjutan begitu. Bahkan kalau ABM bisa ngajuin, Kang, itu ABM yang maju, Kang. ABM harus jadi pemerintah. Iya dong, kan jadi dinas. Kita nggak bisa mengajuin, ada keterbatasan lah. Kita jalan kayak ada program Desa Seribu Sapi, di Kementerian Pertanian, yang food estate begitu. Kita lemah dalam mengeksekusi program-program nasional. Jadi bahkan yang sapi perah pun itu ada program nasionalnya. Kemampuan kita untuk membangun jejaring network, lalu kesiapan, jangan terjebak dalam pekerjaan rutinitas. Maksudnya lemah itu tidak bisa melakukan eksekusi program itu atau lemah untuk mendapatkan program itu, Kang? Kalau dikasih kepercayaan, misalkan ABM dapat program ini bisa menjalankan. Oh bisa, Kang. Hanya tinggal megang pasportnya saja kan. Kuncinya harus sistem kedinasan yang maju sebagai leader di awal gitu. Lalu kolaborasi. Nah, kolaborasi jejaring ini juga menjadi hal yang penting. Ambil contoh food estate itu hadir, kapasitasnya besar produksinya. Buat memenuhi kebutuhan pesantren-pesantren saja yang ada di Banten dengan berasnya branding beras santri. Nah, itu kan sudah akan menjadi kuat untuk dijalankan, sehingga jangan terjebak tadi dengan rutinitas. Banyak peluang ke depan, bahkan ABM juga akan menyambut peluang-peluang besar itu dengan caranya tadi kolaborasi. Kalau macet dari sini kita pakai jalan yang ini. Kalau jalan ini belum ketemu, jadi ikhtiar maksimalnya itu kita lakukan. Seperti itu, Kang. Kang, kita lahan pertanian ada petani, ada kemudian beberapa industri untuk mengolahannya juga ada ya. Kalau boleh saya sebut misalkan ada Pokpa, ada CG segala macam kayak gitu ada di Banten. Nah, itu sudah terbangunkah sinergi mereka itu? Sudah maksimal atau seperti apa, Kang? Jangan-jangan yang petani jagung di sini nggak bisa juga masuk karena kualitasnya nggak sesuai atau harganya tidak sesuai, seperti apa, Kang? Gambarannya, Kang? Ya.
kolaborasi dengan swasta itu juga menjadi penting. Jadi kalau pentahelix ini kan ada birokrasi, ada pemerintah di dalamnya, perguruan tinggi, lalu ada media, lalu ada masyarakat itu sendiri dan pengusaha. Kita bangun komunikasi ini dengan semua. Kemarin minggu lalu saya baru komunikasi dengan Java. Java punya banyak bisnis di Banten. Apa nih yang bisa kita kolaborasikan? Saya menyampaikan ke Java itu, kita nggak minta project kok, kita nggak minta limbah kok, kita nggak minta apa. Justru ada produk apa yang bisa kita beli, yang bahan bakunya nanti bisa konekkan dengan petani yang kita punya. Nah, kolaborasi ini kan komunikasi yang tadinya mampet gitu, seolah-olah kalau sudah ada ABM gitu ya, atau sudah ada perusahaan milik daerah itu ya Japrem lah gitu kan, atau minta kuota apa, enggak, kita ingin dalam kerangka bisnis to bisnis. Kang, membangun komunikasi itu kan nggak mudah, Kang. Apalagi dengan 5 elemen seperti itu yang harus disinergikan, harus dibangun komunikasinya, frekuensinya harus sama. Nah, seperti apa, Kang? Jangan-jangan nanti selama 5 tahun habis dengan ngobrol membangun komunikasi itu. Pendekatannya memang ini kan bukan baru hari ini kita lakukan. Saya dengan teman-teman media, teman-teman ngopi, lalu juga para industri lainnya itu sudah terbangun koneksinya, kan? Bukan baru kita rintis nih karena ada maunya gitu. Tapi selama ini sudah kita bangun komunikasinya, bahkan skema-skema dalam pendekatan bisnis juga kita lakukan gitu, sehingga itu akan mempercepat, kan? 1 tahun ini menjadi gerakan bersama, dan semua punya peran. Gitu. Kita kasih perannya, atau apa peran yang bisa diambil untuk mewujudkan ini semua. Kolaborasinya jadi tidak atas dan bawah, tapi kita beriringan sama-sama, yuk kita wujudkan nih, Banten ini milik kita semua. Bisnis pangan ini juga hal yang krusial karena menentukan kedaulatan suatu bangsa gitu kan. Bahkan kalau saya ingat pepatah Jawa kuno itu, negeri yang makmur itu negeri yang memiliki banyak ternak gitu kan. Karena di sana ada ekosistem yang dijalankan. Nah, komunikasi ini kita lakukan secara instan. Pendekatannya bukan hanya lo dapat apa, saya dapat apa gitu. Tetapi yuk kita punya visi bersama nih. Kasihanlah petani kita, peternak kita. Siapa yang mau bela, yang mau beli produk kita sendiri kalau bukan kita, begitu. Kang, di Penta ada satu unsur adalah masyarakat, kan. Nah, selain mereka pemilik saham sebenarnya, walaupun diberi namanya Pemprov Banten, uangnya mau uang masyarakat. Uang masyarakat, betul. Nah, apalagi yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk berperan dalam misalnya di ABM, seperti apa, Kang? Atau bisa mengkritik atau bisa ikut terlibat bisnisnya seperti apa kayak gitu? Kita selalu meletakkan semua ini sebagai subjek, Kang, bukan objek gitu. Maka di ABM itu kita nyiapkan Patriot Pangan Banten. Patriot Pangan Banten ini cara masyarakat berkolaborasi, dia bisa menjadi agen, bisa menjadi reseller dari produk-produk pangan petani peternak saudaranya sendiri, begitu. Jadi member get member yang kita kelola dalam sebuah marketplace. Kita punya marketplace, semua orang bisa di sana, termasuk bisa sebagai pemasok. Oh, hari ini saya adalah pengepul tangkil. Tinggal upload misalkan di Agro Banten Mart yang punya kita, nanti kita konekkan dengan pasar. Atau ini sudah ada lo listing produknya, tinggal dicari marketnya. Atau kebalikan, marketnya sudah ada, listing produknya belum ada. Nah, ABM jembatan itu, kan. Nah, itulah. Ya, di era digital kemudian transparansi itu penting. Nah, masyarakat supaya bisa terlibat. Kita gede saham ning kono atau bisnis ning kono, mau ikutannya gimana, Kang? Supaya masyarakat kan kalau mau ke kantornya dari Cikulur ke sana mungkin jauh. Nah, seperti apa sih masyarakat supaya tahu bisnis ABM itu seperti apa, keterlibatan seperti apa? Yang lebih mudah, apakah ada call center, ada situs, ada apa, Kang? Kita membangun concernnya memang bisnis digital tadi. Semua yang punya connecting tadi, dia bisa sebagai pemasok, dia sebagai supplier, itu dalam satu aplikasi. Ke depan ada aplikasi Agro Banten begitu, yang semua orang bisa berinteraksi di sana, termasuk juga informasi publish. Setiap ada peluang, kita akan tawarkan ke masyarakat kita sendiri. Ini loh ada peluang, ada kebutuhan,
kayak kita bikin sebuah perencanaan tentang cluster breeding domba. Karena kebutuhannya dari Brunei sudah ada, kebutuhannya dari Malaysia sudah ada, bahkan negara UAE itu sudah minta juga. Siap nggak kita? Jangan sampai sekali ngirim berikutnya nggak bisa ngirim lagi. Wis entek, wis entek dulu di pasar gitu kan. Ini yang jadi problem. Maka yuk kita sustain. Apa nih breeding? Tapi biar ekonomis tuh begini loh. Nah ini yang kita jalankan dan semua open source yang kita lakukan. Kang, mungkin ini yang terakhir Kang. Komunikasikan sekarang kasih kesempatan Kang Ilham untuk menyampaikan kepada 5 komponen tadi itu, ke birokrat, ke pengusaha untuk bersama-sama bisa sinergi dalam waktu 3 menit sampaikan apa mereka bisa kolaborasi bersama-sama untuk membangun Banten yang berdaulat pangan itu. Siap. Mari kita bersungguh-sungguh kita buktikan gerakan ini adalah gerakan kita bersama, semangatnya yang patut kita hargai. Semua bisa kita kolaborasikan dalam satu langkah gerakan bersama, bahwa sudah saatnya petani, peternak, nelayan di Banten ini bisa menentukan bahwa pangan itu adalah bisnis masa depan, dan ini kita punya banyak pilihan. Orang berdaulat itu punya banyak pilihan. Nah inilah yang akan kita ajak berkolaborasi semuanya. Peluang ke depan terkait dengan pangan, kalau 5 elemen masyarakat perubahan ini bisa kita sinergikan, ke depan Banten berdaulat pangan itu tidak sulit untuk kita wujudkan. Insya Allah 2025 senyum kita semakin lebar, pesak kita juga semakin terisi, karena peluang bisnis pangan ini sudah menjadi bisnis masa depannya. Terima kasih Kang Ilham, nggak kerasa kita hampir setengah jam lebih mungkin ya kita bincang-bincang dengan Kang Ilham dari Agrobisnis Banten Mandiri. Baru 4 bulan saya masih agak mengejak-ngejak dibacanya. Semoga apa yang dicita-citakan ABM dicita-citakan, karena ini juga memang harapan masyarakat yang berdaulat dengan pangannya benar-benar terwujud. Terima kasih sekali lagi Kang Ilham, semoga sehat selalu. Amin. Kita sama-sama kita tutup acara obrol santai itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Pakseur Harjo.